Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-7. Season yang kedua bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini saya yakin mayoritas dari ada banyak dari Anda pembaca yang follower kami, yang suka nonton YouTube kami atau follow Telegram dan Instagram kami sudah tahu apa yang akan saya bahas dalam podcast kali ini. Ya jelas tema saya adalah biasa dari hukum kebebasan bandar dan kebijakan terbaru yang akan diberlakukan tahun depan dan 5 bulan ke depan, yaitu kebijakan membatasi retail. Jadi ternyata di bursa saham kita ini bukan hanya bandar yang diberikan kebebasan untuk mengatur harga, untuk menaik turunkan harga semau mereka, meng-ARB-kan berjilid-jilid, atau menaikkan harga saham yang perusahaannya aja belum ada sampai ribuan persen. Ternyata kedepannya investor retail juga akan dihambat, akan dipersulit untuk mengikuti bandar. Ternyata itu kebijakan terbaru yang ada di bursa kita ya mulai Juli nanti dan mulai tahun depan. Jadi ada 2 kebijakan yang akan saya bahas. Ternyata itu arahnya ternyata ke situ. Kita sebagai investor retail di sini tentunya kita kasta terendah, kita hanya bisa mendukung. Ya kita mungkin bisa nggak suka, cuma ya kita nggak punya suara apa-apa karena ya memang ini adalah bukti bahwa bursa ini sepenuhnya dikendalikan oleh bandar. Hukum kebebasan bandar adalah hukum tertinggi. Anda boleh melakukan apapun yang lain yang nggak merugikan bandar. Tapi kalau dia nggak merugikan bandar, akan dipersulit. Jadi itu tema kita hari ini. Dan jujur saya udah lama nggak se-excited ini untuk sharing, untuk ini pengalaman. Karena ini pengalaman baru buat kami juga di kantor. Dan saya akan menjelaskan apa yang pandangan saya ke depan tentang ini, kita harus gimana, apa yang akan saya lakukan, apa yang sebaiknya rekan-rekan lakukan, dan juga menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami. Saya coba pilih sebagian untuk menyikapi kejadian luar biasa yang terjadi minggu ini. Oke, mari kita mulai. Oke, seperti kita bahas tadi, tema kita kali ini membahas tentang kebijakan, peraturan, rencana aturan yang belum pasti terjadi, cuma rencananya mulai tanggal 26 Juli 2021 ini, rencananya di running trade itu sudah tidak ada lagi kode brokernya. Dan data broker summary, data yang biasa digunakan oleh kami, para alumni workshop bandarmologi, terutama para daily trader dan scalper, itu akan disembunyikan. Jadi investor retail nggak boleh lagi nganalisa itu selama jam market, karena dianggap akan berpotensi merugikan, sepertinya karena dianggap berpotensi merugikan pemain besar, dan tentunya pemain besar bandar sebagai pemilik dari bisnis bursa saham ini, pemilik dari bisnis pasar modal ini, pemilik utama lah ya, kayak gitu, melarang itu terjadi. Keputusan ini cukup mengagetkan kami. Saya pribadi jujur itu tuh kejadian hari Kamis ya, kalau nggak salah hari Kamis atau hari Rabu sore kejadiannya. Iya, Rabu sore. Kejadian Rabu sore itu kalau saya ingat dalam sejarah kehidupan saya, nggak pernah ada orang sebanyak itu orang yang menghubungi saya, nge-DM saya, nge-WhatsApp saya, nelpon saya sepanjang hidup saya. Bahkan ketika saya menikah, ketika saya ulang tahun itu nggak ada ininya.
nggak ada apa, nggak jauh lebih sedikit yang hubungin saya daripada itu. Jadi ini luar biasa banget, padahal saya pribadi cukup pelit ngasih nomor saya karena saya bukan orang yang pegang WhatsApp, takut kecewa. Orang yang kenal saya tahu kalau nge-WhatsApp saya bisa dibalas sehari 2 hari, apalagi yang kadang-kadang saya nggak kenal, kadang-kadang dibalas pun nggak sempat. Cuman pada hari itu baik media, teman-teman trader dan lain-lain itu menghubungi kami karena kebijakan tersebut, kebijakan yang tentunya arahannya jelas bahwa di bursa kita ini ada 3 analisa fundamental yang fokusnya membaca laporan keuangan, itu silahkan dilakukan. Analisa teknikal yang fokusnya membaca, mencoret-coret grafik, melihat-lihat, menebak-nebak naik turun, itu silahkan dilakukan. Tidak masalah, karena itu tidak akan merugikan siapapun kecuali penggunanya. Tapi kalau analisa bandarmologi, analisa foreign flow, yang fokusnya membaca pergerakan bandar, yang mengatur pergerakan harga saham, itu akan dipersulit ke depannya. Bahkan bagi daily trader, bagi scalper, itu di stop. Nggak boleh lagi nyopet bandar selama jam berjalan. Itu sudah larangan jelas yang diberikan kepada itu, dan ya itu realita yang ada di bursa kita. Seperti itu. Jadi ya sekarang di sini pun kita tahu pasti gitu. Kenapa selama ini Anda diajarin analisa fundamental? Kenapa selama ini Anda diajarin analisa teknikal? Kenapa analisa bandarmologi begitu dibenci oleh banyak baik edukator dan banyak lain? Karena memang ya analisa bandarmologi dianggap bisa merugikan pihak-pihak besar. Sementara teknikal dan fundamental ya apa juga gunanya kayak gitu. Jadi diajarin aja gitu. Jadi karena Anda tahu kalaupun misalnya Anda nyangkut di CBP, tiap hari 3 hari 3 malam Anda baca laporan keuangannya pun nggak akan merubah apa-apa sebelum digoreng bandarnya. Kayak gitu. Atau setiap hari Anda coretin candlestick-nya masing-masing warnanya berbeda pun tentu nggak ada gunanya apa-apa sebelum digoreng sama bandarnya. Karena yang menggerakkan harga saham itu bandar, bukan laporan keuangan, bukan candlestick. Itulah yang kedepannya akan dikurangi untuk mengurangi jumlah copet di bursa kita, jumlah para istilahnya itu saya kok ngeblank nanti saya pengikut jumlah yang ngikutin pergerakan pemain besar untuk mencari keuntungan itu akan dikurangi. Apa dasarnya? Ya tentunya pihak bursa yang lebih memahami bisa memberikan alasan. Saya sih nggak banyak mention, cuman fokus kita adalah ya pertama, itu pelajaran pertama bahwa sekarang terlihat jelas. Kenapa Anda disuruh lihat laporan keuangan? Kenapa Anda disuruh coret-coret candlestick? Karena itu memang harmless, nggak ada yang dirugikan. Kalau ada yang karena seringkali di bursa saham itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kan kayak gitu. Kalau bandar untung, bisa-bisa Anda rugi. Kalau asing untung besar, kemungkinan lokal rugi. Jadi kalau mau memihak, harus ada yang dipihak tuh. Kalau analisa teknikal mungkin ya nyoret-nyoret ya paling lu yang rugi, kita sih nggak akan rugi gitu bagi bandar. Itu yang saya bahas 1,5 tahun terakhir dan semakin terbukti sekarang gitu bahwa ya kita sih nggak akan rugi. Saya pun jadi bandar, saya mutusin besok harga BKSL atau reject atas atau reject bawah. Minggu ini seluruh viewer video ini minggu ini nyoret-nyoret grafik gitu, grafik BKSL. Apakah itu mempengaruhi saya? Tentunya enggak. Ya besok saya mau ARA boleh, ARB boleh. Itu hak saya karena bandar adalah yang mengatur harga saham. Dicoret-coret saya marah ya enggak, kan itu kertas-kertas itu, penggaris-penggaris itu, spidol-spidol itu ya coret-coret aja. Anda mau lihat laporan keuangannya? Silakan. Yang mutusin saya kok, besok mau reject atas atau reject bawah. Dan puji Tuhannya kalau kita ke arah situ sekarang kita akan semakin dilindungi oleh regulasi. Seperti itu. Lanjut, ya jadi ini yang viral seperti dikatakan tadi ada penutupan. Jadi jadwalnya pertama ada penutupan kode broker terlebih dahulu, sebelumnya penutupan tipe investor. Tipe investor itu maksudnya foreign asing dan domestik. Jadi ini juga ini. Jadi kayak gimana nanti? Jadi nantinya ini akan dihilangkan nih di running trade. Broker belinya siapa, broker jualnya siapa, dia akan dihilangkan, baru dikasih disembunyikan, bukan dihilangkan. Karena datanya ada, karena sore-sore datanya akan diberikan.
Datanya akan diberikan kepada investor retail, cuman ketika mereka dipakai, jangan. Ketika bandarnya lagi beraksi hari tersebut, itu dilarang diikuti. Supaya apa ya? Misalnya, kalau bandar kan ngegoreng dari 100 ke 130 hari tersebut, kalau ngegoreng dari 100 ke 130, kalau yang ikut di 110 kan lumayan. Kalau yang ikutnya di 110. 120 kan lumayan nih, digoreng 130 bisa profit taking retail yang sudah bisa membaca pergerakan bandar, apalagi daily trader dan scalper. Kedepannya itu dilarang. Jadi goreng dulu, sore-sore dikasih tahu, sudah akumulasi, besok baru beli. Kayak gitu. Jadi itu tentunya ada adjustment dalam analisa bandarmologi, tapi yang ironisnya itu juga akan mengorbankan para scalper dan daily trader yang sepertinya ya bursa merencanakan ya sudah musnahkan saja profesi itu. Karena yang saya tahu, saya nggak pernah ketemu seorang pun daily trader yang nggak melihat broker mana yang beli, broker mana yang jual. Analisanya bisa beda dengan yang kami ajarkan di workshop, bisa banyak cara mengikuti bandar. Cuman semuanya melihat asing atau lokal, broker mana yang beli, broker mana yang jual. Kedepannya profesi itu dilarang oleh bursa bagi scalper dan daily trading. Daily trader cukup prihatin sih, cuma ya mungkin itu yang dianggap terbaik bagi bursa ya. Saya bukan orang bursa, saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi ya kita hanya bisa menerima dan berdoa supaya itu terbaik buat kemajuan IHSG ke depan. Tapi satu hal yang menurut saya cukup membuat saya kaget adalah dihapusnya data penjualan net buy dan net sell asing. Ini yang cukup membuat saya prihatin. Kenapa? Jadi ini kontan lucu, dia bilang dilarang mencontek aksi beli asing. Anda yang udah ikut ini kami podcast ini dari season 1 tahun lalu dan season 2 tahun ini tahu kami menyarankan kalau Anda nggak punya kemampuan analisa, sibuk dan lain-lain, fokus kami adalah kalau Anda ini mau trading jangka panjang, pilihlah perusahaan-perusahaan besar yang dibandari asing. Karena sudah terbukti bandar asing itu lebih mudah diikuti dan melihat data pergerakan asing kan banyak. Kalau yang simpel-simpelnya aja bisa di RTI, bisa di sekuritas, bisa di aplikasi kami dan lain-lain banyak kayak gitu. Cuma kedepannya dilarang. Kedepannya itu bursa melarang supaya apa? Supaya lokal jangan sampai untung sama dengan asing. Ya ini tentunya kita tahu ini tugas goalnya untuk memberikan kenyamanan lebih bagi investor asing buat mencari keuntungan di bursa kita. Cuma ya ini juga yang kami share, tapi jangan tanya kalau investor asing untung, dia dapat uang tuh 500M, uang dia dapat cash nih 500 rupiah gitu, 500 miliar rupiah, itu uang siapa yang sebenarnya mereka bawa pulang? Karena kan setahu saya bursa nggak nyetak uang. Kalau asing dapat cuan 500M itu uang siapa? Kayak gitu. Uang siapa yang di ini ya? Mungkin kalau Anda belum tahu tanya ke bursa. Kalau bursa dapat uang cash, net sell asing 500 miliar itu uang siapa sebenarnya? Kok dia bisa dapat duit 500 miliar itu uang siapa yang diambil? Seperti itu. Tapi itulah kebijakan yang terjadi untuk harapannya tentunya untuk memancing investor asing masuk ke bursa kita, karena investor asing merasa dilindungi, merasa dijaga. Itu norma baru perdagangan saham, itu merasa dijaga, diinikan, dikasih privilege supaya aksi mereka, kalau mereka cari untung itu nggak ketahuan. Kalau mereka beli kita nggak bisa ikut beli, mereka jual kita nggak bisa ikut jual. Dan mereka bisa untung lebih besar di bursa kita. Jadi siapa tahu kalau mereka ngeliat, wah ada peluang untung besar nih, mereka jadi masuk. Itu langkah strategis yang tentunya kedepannya kita semua berharap akan kebaikan dan kemurahan hati investor asing, supaya kedepannya asing benar-benar masuk setelah dikasih privilege begitu besar. Kalau mereka tambah jualan ya hancurlah saham-saham itu dan kita nggak bisa tahu mereka jualan. Kita cuma digebugin aja kayak kejadian di saham ini kan, ke saham Astra gitu. Astra asing udah jualan 2T nih, modal jualan itu, pajak 0%, asing jualan 2T, ngambilin uang lokal 2 triliun 2T dalam 3 minggu terakhir ini. Cuman bagi yang sudah paham, tahu asing jualan bisa ikut jualan atau nggak ikut beli. Cuman tahun depan kalau itu terjadi ya kita nggak tahu.
asing lagi jualan. Kita cuma lihat, wah ini pajaknya naik, harganya turun, kesempatan. Jadi kita jadi sasaran lebih empuk buat investor asing. Investor retail ya, cuma ya itulah kebijakan ke depan. Sebagai investor retail kita harus siap-siap menghadapi seperti itu. Oke, selanjutnya oh ya, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan ya juga ya sudah saya ini urutkan supaya alurnya ini, sekaligus saya juga akan sharing beberapa hal lain sambil menjawab pertanyaan. Dari Libul 0708. Jadi ini alasan Bang Arga mau beralih menjadi bandar dan mencoba memulai bisnis di Bali. Agak terbaca dari tulisan di atas, sepertinya kekecewaan dari penulis. Jujur saya juga kecewa terhadap tersebut karena saya newbie selama 8 bulan ini sudah mendapatkan profit lumayan dari sistem BDM. Sukses terus Bang. Ya, jadi banyak juga yang nanya gitu karena dalam podcast 2-3 minggu terakhir ini aja saya bilang saya sedang on progress untuk jadi bandar, sedang mencoba lah sambil berjalan supaya kedepannya saya bisa jadi bandar saham. Jadi nggak cuma jadi copet, tapi yang jadi yang dicopet juga kayak gitu. Itu saya ada cerita di podcast minggu lalu. Juga saya cerita saya ada rencana ke Bali di akhir bulan Maret nanti setelah nyepi. Nanti untuk gatheringnya mungkin minggu ini kami follow up karena ya minggu ini jadi minggu sibuk, jadi kami belum sempat follow up buat teman-teman di Bali. Karena saya bilang saya ke Bali bukan urusan saham, bukan urusan CTS, untuk urusan bisnis yang lain. Seperti itu. Cuma apakah saya sudah tahu, pertanyaan apakah saya sudah tahu akan ada penghapusan broker summary dan investor asing ini? Jujur saya sempat ada feeling, cuman feelingnya nggak terlalu berbasis informasi. Jadi sempat ada feeling ke arah situ, saya harus do something kayak gitu. Kalau aja tiba-tiba analisa bandarmologi dilarang karena terlalu menguntungkan retail, misalnya seperti itu, saya escape plan saya apa? Satu, tentunya sedang saya lakukan, mencoba menjadi bandar supaya itu udah saya bilang juga sejak awal, jadi bandar ada ini atau yang lain. Jadi saya memang itu sudah dilakukan. Saya udah ada feeling ke situ, cuman apakah saya akan tahu akan diputuskan Rabu itu enggak. Feeling saya hanya berbasis obrolan saya dengan salah satu pihak sekuritas yang mengatakan salah satu yang membuat ini nge-lag karena di running trade kita itu datanya banyak banget. Ada data broker beli, broker jual, asing, lokal, volume berapa, jam berapa, dan lain-lain. Sebenarnya jadi memberatkan server seiring dengan banyaknya investor yang trading di bursa saham yang selama masa pandemik ini. Jadi ketika dengar itu saya bilang, oh jangan-jangan ini bisa ditunggangi bandar untuk mengurangi atau menghapuskan data broker summary. Cuman saya sendiri berpikir bandar sendiri butuh data broker summary untuk hal-hal yang nanti saya jelaskan. Ya jadi ada ketakutan, ada kekhawatiran ya sejauh feeling sih. Tapi ya udah gitu. Apa saya bisa apa juga kayak gitu. Cuma ya itu ini saya karena sebenarnya solusinya gampang. Dulu investor 1 juta, sekarang 2 juta ya servernya kan fee-nya juga naik 2 kali lipat. Ya servernya aja dinaikin. Kalau memang keputusannya sesimpel itu, kapasitas servernya dinaikin. Google aja bisa melayani seluruh dunia kok. Kayak gitu. YouTube aja bisa nggak nge-lag, diputar berapa juta orang, itu mutar video loh. Cuma ya ternyata ya sepertinya isunya bukan di situ. Seperti itu. Jadi saya ada feeling yes, ada urusannya ini sedikit dengan yang saya ke Bali atau beralih menjadi bandar, ada sedikit, tapi ya saya sih berharap nggak tahun ini kayak gitu itu terjadi. Cuma ya itu ininya. Cuma ya meskipun feeling di situ, jadi tujuan dan latar belakang itu dari dokumen yang saya dapat, dokumen yang tersebar itu mengurangi herding behavior, meningkatkan kewajaran dalam pembentukan harga. Herding behavior itu ya yang menarik poin di sini adalah meningkatkan kewajaran dalam pembentukan harga. Jadi selama ini banyak yang menganggap harga saham udah nggak wajar nih.
Perusahaan yang belum buka, bank rencana digital, minggu ini bisa naik ratusan persen, padahal nggak ngapa-ngapain perusahaannya. Cabang nggak ada, aplikasi nggak ada, segala macam. Nanti ke depannya setelah bandar, dan kita tahu yang naikin itu bandar kan, bukan retail. Nggak seorang pun retail tahu harga-harga saham itu akan digoreng sampai ratusan persen atau ribuan persen. Yang naikin itu bandar, karena yang ngatur harga bandar. Kedepannya BEI menganggap kalau kita dipersulit melihat bandar diberi kebebasan lebih, bandar akan lebih behave. Itu harapan yang sangat optimis. Nanti nggak ada lagi tuh saham-saham bisnis-bisnis goib yang terbang itu nggak ada lagi. Atau kalau ada pun kita nggak tahu, karena kan ditutupi. Kayak gitu. Misalnya nanti, misalnya saham ICBP, Unilever, HMSP, Indofood itu kan hancur-hancuran tuh saham kesayangan investor retail, investor value investor jangka panjang hancur-hancuran karena asing jualan. Tahun depan ketika asing, kita nggak tahu lagi asing jualan, harapan nanti asing nggak jualan. Kayak gitu. Sekarang ketika ketahuan dia jualan, cuman kalau nggak jualan, asing dipercaya akan terus masuk ke bursa kita, terus menaikkan saham-saham tersebut. Ini ya optimisme yang ya kalau orang sinis pesimis kayak saya atau kritis kayak saya, ini optimisme yang menurut saya nggak masuk lah di otak saya, cuma ternyata itu yang dipilih. Jadi untuk meningkatkan kewajaran pembentukan harga oleh bandar, jadi bandarnya akan dilindungi supaya dia geraknya lebih wajar, kayak gitu. Juga untuk mengurangi piggybacking dan information leakage. Jadi ada juga yang mengatakan untuk mengurangi piggybacking itu ya mengurangi orang yang numpang kan. Piggybacking itu ikut di belakang orang, jadi bandarnya kan retail harusnya kayak gitu, idenya kayak gitu, ngikutin pergerakan bandar. Kalau istilah kami mengurangi copet, ya mungkin ya kesannya namanya copet kurang baik ya, jadi mau dikurangi. Jadi tentunya karena kalau retail ikut bandar, retail itu untung bersama bandar. Kayak gitu kan. Untung kalau bandarnya untung, retailnya untung. Rencananya jangan. Kedepannya kalau bisa semakin sedikit retail yang untung bersama bandar, jadi lebih baik yang rugi karena bandar. Karena nggak tahu lagi bandarnya ngapain. Seperti itu yang saya tangkap. Mungkin orang rekan-rekan punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar atau information leak gitu. Jadi informasi, misalnya kalau ada informasi nih, saya dapat informasi saham ini mau diakuisisi. Saya sebagai misalnya adiknya bandar, tim bagian bandar, saya beli 100.000 lot. Saya beli 100.000 lot kayak gitu. Saya beli informasi saya nggak kasih tahu siapa-siapa. Cuma karena saya beli 100.000 lot, misalnya alumni Bandarmologi ngelihat, wah ada yang beli 100.000 lot, kita ikut 10.000 lot. Walaupun informasinya nggak dikasih tahu, yang tahu cuma saya, cuma ada yang bisa menganalisa Bandarmologi yang bisa ngikut beli. Nanti jualannya bisa jualan barang-barang, jadi bisa ngurangin omset orang yang tahu duluan itu. Kedepannya itu rencananya akan dikurangi supaya yang belinya dari mungkin 10.000 lot jadi tinggal 3.000 lot. Seperti itu. Juga meningkatkan insentif untuk melakukan riset. Jadi menarik, ini hal pertama yang saya dengar juga, ini juga positive thinking banget kedepannya dipercaya orang akan semakin semangat melakukan riset. Jadi analoginya adalah dengan mengurangi jumlah buku akan meningkatkan minat baca bagi orang. Dengan mengurangi jumlah data yang dianalisa, dengan menutupi pergerakan pemain besar, itu akan membuat retail semakin menarik. Tapi ya mungkin sih jadi semakin semangat mewarnai, semakin membaca laporan keuangan, meskipun di stock market 2.0 itu kita tahu udah sedikit banget gunanya. Tapi ya sudah ya, apalagi yang ini kayak gitu. Dan meningkatkan partisipasi informed investor, large and repeatedly investor. Mereka yang trading berulang-ulang ratusan ribu kali itu akan ditingkatkan. Mereka yang punya informasi lebih, informasi khusus juga akan meningkatkan, atau informasi raksasa. Dan ujungnya berpotensi meningkatkan likuiditas, meningkatkan omset, sekuritas dan bursa. Jadi kita lihat di sini goalnya itu.
Saya nggak tahu dari semua goal ini mana yang menguntungkan investor retail, nggak tahu. Cuma ya kita investor retail adalah kasta terakhir, jadi jangan harap diuntungkan. Seperti itu. Oke, lanjut pertanyaannya. Boleh tahu rencana Pak Arga selanjutnya setelah pembatasan analisa bandarmologi oleh BI, apakah langsung mau fokus jadi bandar atau nunggu tahun depan? Kalau Pak Arga jadi bandar, apakah Bapak akan tetap jadi copet di saham-saham lain dan full membandari saham yang Bapak kendalikan, atau akan full mengendalikan saham yang Bapak kendalikan harganya? Nah, mungkin saya cerita dikit. Jadi di jam pertama ketika kita pun nggak dikasih tahu langsung, kita dapat dari grup alumni bandarmologi yang heboh di grup alumni bilang akan berita ini. Jujur ini kami ya orang kedua di ini langsung bilang, udah hajar aja deh gitu. Hajar aja, langsung aja jalanin tuh project bandar. Kita berhentiin dulu semua project riset kita sekarang untuk mengikuti bandar, langsung aja jadi bandar. Itu reaksi pertama ini kami lah, head of research, head of strategic kami itu ya, kami nggak ada jabatan sih di sini. Saya pun nggak ada jabatan, saya cuma Bang Arga dan Ko Arga di kantor ini. Ya, atau Arga, sebagian manggil saya Arga malah. Di ini, jadi ide pertama memang pengen langsung jadi bandar. Karena memang ya, Anda kalau mau jadi ini, mau dapat privilege, ya tentunya Anda harus naik kelas. Kalau retail jadi bandar, itu ide pertama saya. Ide pertama bukan cuma saya, beberapa orang di sini pun menganggap itu langkahnya. Cuman, waktu itu saya ingat banget, waktu itu sore-sore udah itu saya ada janji berenang sama istri saya untuk olahraga. Saya berenang, cooling down, terus setelah itu ada Zoom meeting malamnya saya buat podcast khusus alumni bandarmologi untuk membahas ini. Lama-lama saya sadar bahwa pertama yang saya nggak enak adalah kalau di tengah masalah ini saya langsung kabur ninggalin alumni kan ada yang baru 3 bulan tuh trading, mungkin belum balik modal dari keuntungan ikut workshopnya aja. Hanya karena ini saya langsung pindah jadi bandar, menurut saya nggak fair buat mereka. Kalau jadi bandar mungkin saya udah nggak fokus lagi riset, nggak beradaptasi lagi gimana cara ngikutin bandar di era yang baru tersebut. Kayak gitu. Jadi emosi saya, keinginan saya awal lama-lama diredam. Saya bilang, oke. Akhirnya kita belum meeting besar sih, cuma di meeting arahan pertama saya bilang, no, kita akan stick di sini dulu. Kita akan jalani dulu sebagai copet di era stock market 2.0 yang plus kebijakan tadi, supaya kita bisa bantu teman-teman di YouTube, terutama teman-teman alumni untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Karena analisa bandarmologi yang kami ajarkan sebenarnya masih bisa dipakai. Karena kami pun kami nggak adakan workshop di hari ini di jam market. Kami adakan workshop malam-malam, weekend dan lain-lain. Karena analisanya adalah analisa data akhir hari yang masih akan diberikan. Seperti itu. Tapi ya tentunya bagi trader-trader yang full-time trader tentunya akan berkurang. Jadi itu rencana saya ke depan. Project itu masih dijalankan sewajarnya. Saya masih akan tetap ke Bali. Saya akan tetap project untuk IPO juga, untuk menjadi bandar pun masih tetap kami lakukan. Cuman nggak ada percepatan dan perpindahan fokus, masih sama kadarnya seperti itu. Apakah akan tetap jadi copet? Nanti lanjut dulu aja itu. Pak, kode broker dan tipe investor akan dihilangkan. Bagaimana kedepannya analisa bandarmologi? Apakah masih akan bisa berjalan? Jadi ada banyak jenis analisa bandarmologi, tapi yang saya pakai dan tim kami pakai itu ya 70%-nya masih bisa berjalan, 30%-nya harus diganti, di-adjust, dilakukan riset, dan puji Tuhannya masih ada 5 bulan ke depan untuk melakukan riset, pengembangan ke arah untuk memperbaiki 30%-nya yang harus di-adjust karena kebijakan barunya ini. Seperti itu. Cuman memang kalau itu dilakukan oleh daily trader, tape reading, dan lain-lain, itu memang sepertinya udah berhenti sama sekali. Karena data broker yang beli, yang ngegoreng pertama siapa, dan lain-lain, itu udah akan dihilangkan ke depan. Seperti itu.
dihilangkan. Kalau analisa foreign flow jadi ini analisa foreign flow weekend ini kebetulan banget ada workshop foreign flow. Tadi saya baru sejam lalu saya baru selesaikan sesi tanya jawab analisa workshop foreign flow, dan sebelum analisa foreign workshop ini Kamis siang kami sampaikan ke seluruh peserta workshop foreign flow, ini kebijakan bursa, kedepannya rencananya gini, identitas investor akan dihapus per tahun depan, ini langkah-langkah kami ke depan, rencananya gini. Di akhir saya nggak bisa jelaskan rencananya karena ya saya harus lebih tertutup ke depannya. Di akhir saya bilang, Anda kalau mau percaya sama kami dengan pengembangan proyek kami ke depan, silahkan. Anda bisa tetap ikut workshopnya. Tapi kalau Anda nggak percaya, ada form di bawah, ajukan refund, kami akan kembalikan seluruh uang yang Anda daftarkan. Meskipun sistemnya udah diinstal dan lain-lain. Kami akan kembalikan uang. Hasilnya cuma 10% lah ya. 10% ya, nggak sampai 10% yang minta refund. Jadi analisa kami sih masih akan berjalan, dan ya, harap doanya juga, doa dari para alumni tentunya untuk kedepannya bisa tetap berjalan, karena kalau analisa kami masih berjalan tapi di sisi lain tujuan investor bursa untuk mengurangi piggybacking berkurang, berarti memang pengguna analisa itu jadi dapat privilege. Karena ya kita tetap bisa analisa ketika orang lain nggak bisa analisa, tentunya itu privilege. Itu harapan kami, belum tentu berhasil, cuma itu harapan kami ke depan. Kayak gitu. Oke, lanjut. Sedikit saran buat Pak Arga dan kawan-kawan CTS. Saya harap tidak masuk ke YouTube. Oh, sorry, ini salah ya. Maafkan, sudah terlanjur. Terima kasih atas edukasinya selama ini. Asumsi saya, maafkan ini ada miskom kayaknya dari tim kami. Asumsi saya, Pak Arga mengganggu bandar sebagai copet dan berpotensi mengembangbiakan populasi copet dengan edukasinya. Terlebih lagi, sudah berbicara bandar murni terang-terangan di live media mainstream sekelas CNBC. Saran saya, kendorkan sedikit tata cara membaca pergerakan bandar, terutama di forum publik. Saya khawatir di masa yang akan datang, BEI bisa seperti Wall Street dan tidak ada broker summary sama sekali. Yes, itu sesuatu yang saya sangat pikirkan. Sorry banget, ini harusnya nggak ada. Cuma ini udah sore, nggak mungkin saya edit. Cuma ini masukan yang banyak orang sih memberikan masukan seperti ini. Kami pun masih harus menggodok lagi ke depannya podcast ini formatnya seperti apa, analisa ke depan apa yang diajarkan, apa yang enggak, dan lain-lain. Ini jadi pertimbangan kami. Tapi kalau untuk media mainstream sebenarnya saya udah ada di CNBC jauh bertahun-tahun sebelum saya masuk ini. Sebelum saya masuk ke YouTube. Jauh di CNBC, di Dex Channel saya udah jauh ada di sana jauh sebelum itu. Cuman memang kita tahu di era stock market 2.0 ini udah nggak relevan lagi untuk membahas laporan keuangan, inflasi. Kadang-kadang inflasi di Jepang aja dibahas gitu. Untuk IHSG itu udah nggak relevan, orang udah malu bahas seperti itu zaman sekarang karena ya sudah diputus hubungannya oleh bandar. Jadi sedikit demi sedikit arahan media pun udah ke arahan bandar. Ya nggak ada pilihan, apalagi yang mau dianalisa gitu kan. Astra penjualan mobil pajaknya turun, harga sahamnya juga dibanting asing. Ya jadi ya mau nggak mau harus bahas asing. Susah selalu ngecap hubungin kenapa perusahaannya bagus harga sahamnya turun terus, susah. Jadi arahan ke situlah sebenarnya yang mengembangkan popularitas analisa bandarmologi, sampai CNBC pun membahas analisa bandarmologi. Saya ingat pas saya salah satu narsum pertama di CNBC, di minggu pertama CNBC rilis, saya udah diundang. Nah yang ngundang itu teman saya bilang tolong di CNBC nggak ada kata bandar. Oke, saya bilang itu peraturan rulesnya. Saya nggak pernah ngomong bandar di CNBC. Sampai akhirnya CNBC yang merasa udah nggak terelakkan lagi nih. Memang harga saham diatur oleh bandar. Jadi mereka fokusnya bahas bandar. Dan karena bahas bandar ya siapa lagi yang ditanya. Ujungnya saya yang diminta. Kayak gitu. Tapi ya saya pun rencananya mau menghubungi CNBC. Kalau bisa video CNBC saya di take down. Kayak gitu. Bahkan video
Mr. B-nya pun sudah kami take down. Nggak ada urusan sama Mr. B. Bagi haters Mr. B, nggak usah nyalahin mereka dan lain-lain, karena nggak ada hubungan sama sekali antara saya dan Mr. B untuk proses take down video Mr. B itu. Ya udah, alasannya apa, nggak usah dibahas lah. Seperti yang pasti nggak ada hubungannya sama Mr. B, jadi saya nggak mau memfitnah, membangun opini seakan-akan karena dia, bukan karena dia. Kayak gitu. Oke. Dan ini juga yang, ini seperti contohnya kode broker dihapus, Bandar happy, bisa makin hengki-pengki. Dan jujur saya cukup berterima kasih untuk CNBC yang mungkin membukakan ini pandangan para pembacanya, dan juga mungkin bisa menekan BEI untuk sedikitlah perhatikan nasib investor retail. Ini kata-kata di artikel CNBC ini yang saya thumbs up buat mereka. Dia bilang kata-kata terakhirnya, jadi apakah tega BEI mengambil senjata terakhir retail untuk bertahan di tengah gempuran bandar, kayak gitu, di tengah gempuran bandar. Nah seperti itu. Jadi itu ininya. Jadi kita lihat aja ke depannya, tapi kita percaya BEI pun, direksi dan lain-lain akan punya kebijakan terbaik yang menurut mereka terbaik buat ekosistem bursa saham secara keseluruhan. Kita kan cuma tahu dari sisi retail. Kita nggak tahu bandar ngomong apa, tekanannya seperti apa, dan lain-lain. Dan percuma juga ada bursa saham kalau bandarnya nggak ada di situ. Buat apa kita di sini? Kayak gitu. Kita cuma dapat dividen kalau nggak ada yang ngegoreng sahamnya. Lanjut. Kalau Pak Arga, apakah sudah dapat PDF sosialisasi penutupan kode broker dan tipe investor? Apakah akan mempengaruhi sistem foreign flow yang dibuat CTS? Tadi sudah saya jawab. Lanjut, dari Bu Felicia, selamat Pak, selamat apa deh? Ini yang saya takuti, selamat, tapi ini yang saya takuti. Bapak niat menolong retail tapi malah membunuh retail seperti pisau bermata dua. Bisa membunuh lawan tapi bisa membunuh diri sendiri. Kalau seminar, iya tambahnya paling banyak 2.000 orang. Tapi kalau YouTube bisa sampai ratusan bahkan jutaan orang. Dan akhirnya akan yang kena retail-retail juga. Good luck Pak, semoga ditanggapi pendapat ini. Ya benar sih memang. Saya nggak akan rencana saya tetap season 2 ini sampai tengah tahun ini nggak akan berubah hanya karena ini. Tapi mungkin metode saya akan lebih mengajarkan garis besarnya, lebih mengajarkan mungkin sedikit beralih pembahasannya ke hal-hal lain, bukan cara analisa bandar. Kembali lagi, ya saya nggak ini karena ini bisa jadi pisau bermata dua, sudah terbukti. Kalau saya narik garis, saya yakin nggak ada efek apa-apa nih. Kalau YouTube ini Anda melihat saya mewarnai candlestick kayak gitu sambil ngomong-ngomong kayak gitu, saya yakin nggak ada efeknya apa-apa. Karena di YouTube sudah bertahun-tahun orang mencoret-coret candlestick, nggak pernah ada perubahan apa-apa. Candlestick masih tetap ada sampai detik ini karena memang nggak ada efeknya apa-apa. Cuma saya tahu kalau mengajarkan ini pembelajaran juga buat kami. Sayangnya kami nggak mendapatkan teguran apapun dari siapapun sebelum kebijakan ini dilakukan. Karena sebenarnya kalau ada teguran kebijakan, saya selalu bilang kan, kalau ada bandar keberatan nonton YouTube ini ngomong aja ke kami. Jangan bahas saham Anda, nggak akan saya bahas. Karena saya nggak mau jadi musuh siapapun, nggak pengen jadi musuh bursa, nggak pengen jadi musuh bandar. Kayak gitu. Cuman sayangnya nggak ada yang ngomong. Saya bisa katakan dengan Anda mau percaya atau enggak, cuma saya bisa katakan dengan tegas, nggak ada seorang pun yang melarang kami, tolong dong jangan bahas bandarmologi. Tolong dong jangan ajarin retail di YouTube untuk mengikuti bandar kayak gitu. Tolong dong jangan kasih tahu saham yang aman itu bukan hanya saham blue chip, tapi saham blue chip yang dibandarin asing. Nggak ada yang minta kami ngomong kayak gitu. Tiba-tiba udah keluar kebijakan ini. Cuma ya kedepannya saya berusaha akan lebih wise, lebih menimbang-nimbang. Kalau ngajarin pun lebih ya. Intinya saya pengen setiap yang menonton ini dapat reward. Mengerti lebih banyak. Tujuan saya kan itu, mengerti lebih. Saya hampir nggak pernah nawarin workshop kecuali workshop yang untuk donasi di YouTube ini. Karena tujuan saya bukan jualan workshop di situ. Cuma ya
tapi dengan cara lebih smooth, di mana Anda harus belajar lebih keras. Karena bagaimanapun jumlah copet itu harus dikurangin. Jumlah piggybacking harus dikurangin. Itu sudah dari atas ininya. Kebutuhannya sudah diperintahkan dari atas. Seperti itu. Jadi sebagai saya ini hanya retail kayak gitu. Yang ngatur regulasi BEI, yang ngatur harga saham bandar, ya saya hanya retail, jadi saya harus mendukung kebijakan mereka. Kalau memang retail copet harus dikurangi dengan kebijakan ini, ya udah kayak gitu. Saya beradaptasi dan saya mungkin pembelajarannya ke depan Anda harus berusaha lebih keras lagi. I'm sorry kalau bagi rekan-rekan yang merasa dirugikan, saya nggak punya tujuan itu dan saya nggak pernah diperingati sebelumnya. Sebelumnya kalau misalnya stop bicara bandar, kalau enggak broker summary kita nggak boleh lihat sepanjang market. Kalau ada ancaman itu saya stop langsung bicara bandar. Sayangnya itu nggak terjadi. Langsung lanjut. Kalau transaksi asing ditutupi supaya mereka mudah mencari profit, bukannya artinya uang lokal akan lebih banyak dibawa asing ke negaranya. Apa Ibu Sri Mulyani tahu akan kebijakan ini sekarang? Sekarang negara lagi susah. Heran kenapa BI justru mempermudah investor asing membawa uang warga Indonesia ke negaranya. Jawabannya nggak tahu. Saya nggak tahu Ibu Sri Mulyani tahu atau enggak. Saya nggak tahu juga kenapa BI menutup kedepannya melindungi aktivitas asing supaya nggak bisa diketahui oleh orang lokal. Saya nggak tahu jawabannya. Cuma kalau Anda kenal sama Bu Sri Mulyani, yaitu cara baik mungkin untuk kita bisa dapat dapat pembelaan kayak gitu ya. Kita juga nggak tahu kan the whole picture-nya kenapa memang investor retail harus dikorbankan di sini demi memberikan keuntungan ke asing. Saya nggak tahu kayak gitu. Demi bukan memudahkan asing memperoleh keuntungan di bursa kita. Kenapa data yang biasa kita dapatkan harus dieliminasi? Saya nggak tahu. Seperti itu aja sih. Cuma ide bagus sih kalau ada yang kenal. Kalau saya kenal Bu Sri Mulyani saya tanya. Cuma saya nggak kenal. Salam kenal Pak Arga. Pemikiran ini harus dibahas terus dan disampaikan kepada stakeholder. Contoh, saham yang digoreng perusahaannya nggak jelas kok bisanya di pasar virtual merajalela. Perusahaannya nggak jelas tapi merajalela harganya. Banyak yang euforia kalau pasar real ini kan sama dengan perusahaan fiktif dan dianggap penipuan. Semua harus ada regulasinya, tak hanya ARB atau ARA. Kenapa saham ini boleh digoreng? Kenapa saham ini boleh digoreng? Harus ada aturannya. Sampai sematang apa menggorengnya? Well done. Syaratnya perusahaannya harus gini. Medium rare karena perusahaannya berkembang atau banyak hutang dan lain-lain. Akumulasi dan distribusi juga diatur. Jadi pasar modal kita sehat, tidak ada trauma, semua berani masuk pasar modal. Dana masyarakat terhimpun, perusahaan senang, gampang cari tambah modal. Investor retail senang karena dananya cukup aman kalau dia bisa memilih dengan baik. Jangan kayak sekarang, broker aja kegirangan melihat euforia retail dengan saham perusahaan kosong. Dia tambah kaya, masyarakat teraniaya, trauma. Perusahaan juga akhirnya nggak bisa menghimpun dana dari masyarakat. Ayo Pak Arga, tim perjuangan regulasi lebih baik di BEI mana OJK, ayo. Ya, ini one point, satu sudut pandang dari sudut pandang kita investor retail. Mungkin bursa punya sudut pandang lain, punya kepentingan lain. Saya setuju sepenuhnya dari investor retail ini akan baik dan menurut Ibu Nila Abdullah ini akan menguntungkan banyak pihak kalau retail semakin banyak masuk. Cuma kan sekarang kasusnya retail lagi kepepet, nggak bingung nyari uang di mana. Jadi walaupun nggak ada itu, retail terus masuk kayak gitu. Jadi mungkin kekhawatiran retail berkurang belum jadi kekhawatiran ke depan. Karena memang pandemi kita nggak tahu kapan kita divaksin, kapan mungkin negara-negara lain akan pulih di tengah tahun ini, cuma kita kan nggak tahu. Jadi peluang ini masih ada.
Ya, saya bacakan aja, mungkin ada rekan-rekan BEI membaca atau OJK, ya ini aspirasi dari Ibu Nila Abdullah. Mohon didengarkan atau ya dipertimbangkan. Seperti itu. Lanjut. Kalau data real time broker summary akan disembunyikan, artinya kedepannya investor retail tidak bisa tahu kalau ada pom-pomers yang kerjanya menjebak follower dan grup premiumnya seperti Mr. B. Bulan lalu BEI seperti melarang pom-pomers, tapi kenapa sekarang malah memfasilitasi mereka untuk menjebak retail? Kenapa tanpa bisa dideteksi? Boleh minta saran apa yang harus dilakukan retail supaya bisa terlepas dari jebakan-jebakan pom-pomers? Ya benar sih poinnya, cuma ya itu kebijakannya mungkin. Jadi ya saya nggak tahu, saya nggak follow Mr. B, jadi saya nggak tahu. Cuma saya memprediksi dia akan happy dengan kebijakan ini karena itu akan membantu aktivitasnya ke depan, akan membantu mereka memperoleh keuntungan lebih lagi mungkin dari para follower atau grup premiumnya. Seperti itu sih ya, saya setuju. Oh ya, jadi lebih susah lah lebih susah mendeteksinya. Jadi butuh challenge besar dan mayoritas orang nggak bisa mendeteksi kalau memang sedang dikibulin misalnya. Kayak gitu jadi susah. Coba ya tentunya kenapanya ya tanya ke BEI kayak gitu. Kenapanya malah difasilitasi ya, mungkin BEI lebih tepat, lebih ini yang jawab ya. Karena saya nggak tahu juga kenapa. Kayak gitu. Apa yang harus dilakukan investor retail supaya terlepas dari jebakan pom-pomers? Ya jangan dibeli saham yang dia pom-pom. Apalagi Anda sekarang nggak punya senjata apa-apa kayak gitu. Sekarang Anda matanya ditutup. Sebelumnya dibuka aja sebagian kejebakan, sekarang ditutup mata Anda sepanjang hari, baru sore-sore dibuka. Ya hindarilah. Kalau kecuali Anda sangat optimis bisa mengambil opportunity ya ini. Kalau nggak hindari. Kalau Anda takut teman-teman Anda yang newbie ini ya kasih tahu tentang fenomena ini, hati-hati ke depannya kayak gitu, karena ya saya percaya ya aksi-aksi kayak gini nggak hanya Mr. B gitu, masih akan terus berlangsung ke depan dan ya itu jadi peluang bisnis yang lebih menarik ke depan. Seperti itu. Oke, lanjut. Hahaha. Tahu rasa lu broker summary dihapus, strip bandarmologi dan foreign flow lu. Makanya jangan suka jelek-jelekin value investing. Sekarang lu kena karmanya. Selamat menjilat ludah lu sendiri dan jualan workshop TA dan FA ke depan. Saya udah bilang di Instagram, di Telegram, analisa bandarmologi dan analisa foreign flow akan masih terus dilanjutkan terlepas dari kebijakan ini. Seperti itu, jadi ya masih hidup-hidup aja seperti itu. Cuma saya bahas yang selanjutnya aja karena yang di atas tadi udah bahas. Makanya jangan jelek-jelekin value investing, sekarang lu kena karmanya. Jadi ini menurut saya ini pemahaman yang salah tentang saya menjelek-jelekan value investing. Saya nggak menjelek-jelekan, saya bilang itu udah nggak kepake di stock market 2.0. Yang buat nggak kepake bukan saya. Yang ngancurin harga Indofood, ICBP, Unilever, saham-saham yang kinerjanya bagus di masa pandemik ini, yang ngancurin harganya kan bukan saya. Kenapa saya yang dianggap ngancurin? Yang nerbangin saham-saham bank rencana digital, banknya aja belum ada, harganya sahamnya bisa naik ratusan %, itu juga bukan saya. Jadi bukan saya yang melakukan itu. Kayak gitu, bukan saya yang melakukan itu hanya realitas. Saya hanya membantu Anda mungkin kalau Anda investor, saya bantu, mendingan ganti. Bapak Lo Keng Hong aja, saya kenal banyak value investing, dia aja bingung kenapa Pak Lo Keng Hong sekarang beli saham-saham seperti itu. Karena udah beda. Itu yang saya katakan, saya nggak maksud menjelek-jelekan value investing, saya cuma bilang sudah nggak kepake. Kayak gitu. Sama seperti saya bilang mungkin 10-15 tahun lalu gitu. Ini kan stock market 2.0. Zaman lalu ada fotografi 2.0. Saya bilang ke Anda, kalau motret jangan pakai film lagi. Pakai kamera digital. Saya cuma ngomong. Yang ngehancuran film itu cuci cetak foto bukan saya. Itu hanya zaman aja yang berubah.
Tapi kalau ngomong seperti ini, saya cukup yakin walaupun nggak ada nggak ada namanya atau nggak ada mukanya ditutup di sini, saya cukup yakin yang ngomong kayak gini, yang menganggap value investing akan bangkit setelah bandar diberikan kebebasan lebih, ini pastinya dia bukan value investor. Ya saya yakin, bukan pastinya, saya yakin dia bukan value investor, dia penjual seminar. Makanya dia bilang, selamat menjual workshop TA dan FA ke depan. Karena kalau value investor adalah sangat naif kalau Anda menganggap, misalnya Anda selama ini kecopetan nih. Kecopetan, ada copet, terus polisi ngasih solusi. Udah, mulai minggu depan atau 6 bulan lagi, demi mengatasi kecopetan ini, mata Anda ditutup. Kayak gitu, mata Anda ditutup, kayak gitu. Kalau orang yang pakai logika dan dari pihak yang dicopet, dia akan merasa, oh gila, mana mungkin, atau nggak usah polisi misalnya, teman Anda menyarankan, ya udah biar nggak kecopetan, matanya ditutup. Anda akan bilang, gila, mata kebuka aja gue dicopet, apalagi mata ditutup. Kayak gitu. Dicuri lah, rumah Anda dicuri. Mata kebuka aja gue kecurian. Masa mata ditutup jadi nggak kecurian? Justru kalau value investor sebenarnya akan semakin khawatir dengan kebebasan yang diberikan bandar. Kalau dia value investor sebenarnya. Kalau dia penjual seminar kan dia berharap dengan semakin sulitnya menganalisa bandarmologi, lebih banyak yang ikut seminar value investing. Kalau itu saya ngerti. Kayak gitu. Jadi saya ngerti kayak gitu. Kalau menjual workshop TA pastinya tidak. Kayak gitu. Saya jual seminar belajar saham dari nol lagi, itu pun saya ajar TA. Cuma ya saya nggak ngajarin TA itu untuk memprediksi harga, karena bukan. Itu hanya seni aja. Tapi FA kami punya proyek rahasia yang baru kami sampaikan ke alumni bandarmologi tentang Fundamental Analysis 2.0. Apa itu saya belum bisa sampaikan ya. Seperti saran tadi, saya harus lebih tertutup di forum umum seperti ini untuk menghindari langkah bandar ke depan. Jadi ini. Lanjut. Pak Arga, saya mau tanya, tolong dijawab. Dengan dihilangkan kode broker menyulitkan scalper atau daily trader? Yes. Itu iya. Bahkan ini saya cerita satu lagi. Udah lama ya, saya akan cerita dikit. Jadi hal pertama, jadi kan waktu itu kan seperti saya bilang, sorenya sedih ini, sorenya itu menjelang malam saya berenang sama istri, dan pas ini saya ngomong ke istri, saya ngomong cerita, wah ada kebijakan ini bla bla bla, ya istri saya ngerti dikit lah kayak gitu. Cuman saya bilang efeknya apa, saya bilang efek untuk saya sebagai trader sebenarnya nggak terlalu banyak efek. Sebagai investor, saya udah cerita di podcast khusus alumni bandarmologi, saya bilang ya, buat saya sih ini akan memudahkan saya untuk menganalisa pergerakan bandar dan akan membuat hidup saya lebih nyaman sebagai trader dengan kebijakan baru ini. Cuman efeknya ke istri saya bilang ke depannya saya akan lebih banyak kerja malam-malam. Karena data pergerakan bandar baru bisa diakses sore-sore. Kedepannya saya akan lebih banyak kerja malam-malam. Jadi yang terdampak istri saya. Itu saya bukan daily trader, saya bukan scalper. Oh ya, satu lagi, saya baru dikasih tahu sama Mimin, kita udah ngehubungin salah satu daily trader yang menurut saya panutan dan saya dari cara ngomongnya aja saya tahu dia orang hebat. Kami mau buat either video, either IG live atau ini efeknya buat scalper dan daily trader. Bagi saya sih akan sangat disulitkan, tapi saya bukan daily trader, saya nggak punya pengalaman atau knowledge untuk ngomong itu. Cuman kami akan coba undang, siapa tahu beliau, karena beliau ilmunya tinggi banget. Beliau yang nanti akan ini kedepannya lah, minggu depan mungkin akan kami buat videonya, kita bisa tanya ke beliau, mudah-mudahan dia bisa ngasih tips-tipsnya bagi teman-teman yang scalper dan daily trader yang jelas-jelas memang jadi korban yang paling terkena dampaknya di masa dengan kebijakan ini, seperti itu. Lanjut, Pak Arga, ini info broker summary mau di close, banyak yang gerah dengan bandarmologi ya, seperti dari bahas.
BI mutusin nutup karena tambah viewernya, ini basically sama. Menurut saya pribadi penutup live Broxam, maaf ini agak lama, saya mau menyelesaikan dulu pertanyaannya. Menurut saya pribadi menutup live Broxam dan data FF akan lebih banyak merugikan pada pihak BI dan bandar lokal. Menyulitkan bandar lokal, jadi jika pada infrastruktur bandar lokal dan tim tidak lagi mengikuti komitmen mengguyur teman arisan sendiri, atau bisa jadi ada pemain besar lain yang guyur atau HK, akan mudah terjadi kekacauan dalam proses penayangan film, ibarat sinetron tapi artisnya pakai topeng semua. Very good point. Sepengetahuan saya, kepentingan pihak BI adalah menaikkan market cap dan frekuensi transaksi saham-saham yang ada di IDX. Walau dengan adanya data FF asing sebagai supir memiliki strategi tersendiri, tidak serta-merta membuat pengguna FF mudah mengikuti. Dengan menghilangkan data FF justru akan membuat strategi asing lebih sederhana, akan berakibat dapat menurunnya frekuensi transaksi karena tidak ada copet yang perlu diajak adu pintar. Bagaimana menurut Pak Arga? Ini pintar banget Ibu Ratna Hartarti ini. Saya sendiri berharap semua hanya warning kartu kuning BI karena Pak Arga mulai masuk di TV. Ya saya berharap sih gitu. Kalau saya di ban di TV pun IDX channel aja masih menghubungi saya. Kalau saya di ban sih saya happy aja kayak gitu. Karena seperti saya bilang, YouTube ini pun gak mau dimonetize gitu. Kalau memang kedepannya saya cuma boleh sharing, jadi curhat copet gitu kan. Dari bicara bandar jadi berubah podcastnya jadi curhat copet pun saya senang-senang aja selama saya ngerasa bisa membantu teman-teman. Cuma poin Ibu ini ada beberapa poin menarik. Dibilang pergerakan asing bakal lebih simpel, saya setuju. Karena yang copetnya jauh lebih sedikit, itu akan berpotensi mengurangi transaksi, saya setuju. Ini masuk akal banget dan kurang lebih ini yang saya sampaikan kepada calon peserta workshop foreign flow yang saya tawarkan refund tadi. Saya bilang kedepannya ini belum tentu jadi kekurangan, bisa jadi peluang buat kita. Dan kalau asing lebih simpel, lebih gampang, yang bisa ngikutin. Tapi mayoritas nggak bisa. Mayoritas cuma bisa jadi korban. Seperti itu. Frekuensi transaksi. Jadi ya ini setuju. Ini juga bisa menimbulkan keributan antar bandar. Karena bandar itu nggak selalu di satu ruangan. Bisa di berbagai kota, tapi mereka kompakan ngegoreng atas satu komando. Jadi untuk mengetahui pergerakan antar teman itu dibutuhkan data broker summary. Kalau ada temannya berkhianat, kayak itu seperti dijelaskan, dibutuhkan data broker summary. Mungkin itu juga alasannya kenapa broker summary masih ada. Jadi kalau ada teman berkhianatnya cuman sebentar, udah itu harus balik lagi, kalau nggak ketahuan sore-sorenya dia berkhianat. Jadi nggak bisa berkhianat berminggu-minggu gitu. Teman bandar disuruhnya, yuk tebelin antrian, hajar kanan, dia malah buang kiri, jual ke temannya sendiri. Itu tentunya berbahaya dan bandar pun tentunya tahu itu. Mungkin itu alasannya kenapa broker summary sore-sore tetap ada. Untuk menjaga kepentingan tersebut, seperti itu. Ya itu sih kurang lebih, ini poin yang sangat bagus. Cuman ya saya sendiri nggak terlalu yakin ini akan bisa meningkatkan seperti harapan BI, meningkatkan frekuensi transaksi atau market cap. Itu lebih ke harapan, bukan langkah strategis menurut saya. Bisa meningkatkan, bisa malah berkurang. Ya kita lihat aja sih. Kalau berkurang ya transaksi, omset berkurang, fee transaksi berkurang, tentunya akan ada perubahan lanjutan untuk, ya kan goalnya itu, tugasnya itu. Ya itu aja sih, ini poin yang bagus. Beberapa saya udah bahas bahkan di workshop bandarmologi, saya nggak tahu Ibu itu alumni atau bukan, tapi pinter banget. Thomas Charlie, Bang, coba pikirin baik-baik. Seandainya retail tidak bergejolak, maka 6 bulan ke depan bisa jadi broker summary di akhir sesi juga dihilangkan. Memang sih saya rasa tidak ada manfaat petisi. Kalau tidak suka silahkan cari peruntungan di tempat lain.
Yes, ya tadi udah dijelaskan salah satu alasan kenapa bandar butuh broker summary di akhir hari. Karena mengurangi copet sepanjang hari aja itu udah lumayan kok mengurangi jumlahnya. Apalagi di zaman pandemik ini orang coba cari penghasilan harian di bursa saham dengan cara trading jangka pendek itu tentunya lumayan jumlah copetnya akan berkurang banyak. Dan menganalisis pergerakan bandar di akhir hari itu lebih susah. Kayak gitu, lebih susah, jadi butuh knowledge lebih, jadi jumlahnya pun akan otomatis berkurang. Seperti itu piggybackingnya. Cuman, mungkin nggak, tapi apa kau melihat udah sejauh ini bandar untuk mengurangi copet, kemungkinan broker summary dihilangkan tetap ada. Tapi satu hal yang mungkin rekan-rekan nggak tahu, ini yang saya share di grup alumni di channel buat podcast khusus buat alumni Bandarmologi juga, satu hal yang akan jadi dampak menghilangkan kayak gini yang jadi korban cuman scalper, daily trader, dan beberapa ya investor retail. Retail kasta terakhir di bursa saham yang memang ya sebagai pemimpin kan antara orang penting dan orang nggak penting, orang nggak pentingnya dulu yang kalau memang harus ada yang mati kan orang nggak pentingnya dulu biasa yang harus mati ya. Itu hukum alam lah seperti itu. Cuman kalau broker summary dihilangkan sama sekali di era seperti sekarang, itu mungkin bisa merugikan bandar. Yang pasti akan merugikan sekuritas. Kenapa? Karena sekuritas. Sekarang bandar bisa pakai puluhan sekuritas. Itu sebabnya mayoritas sekuritas di bursa kita, kalau Anda lihat sekarang ada 96 kalau nggak salah, mayoritas itu dibuat buat bandar. Anda cabangnya nggak tahu, aplikasinya nggak tahu, namanya nggak pernah kenal. Mayoritas itu dibuat buat bandar. Kenapa bandar buat akun di banyak sekuritas? Supaya pergerakan mereka lebih susah dideteksi. Dengan tidak bisa dideteksi sekarang di jam market, udah berkurang tuh omset sekuritas. Selama ini gue pakai 20 jadi repot, sekarang 10 aja kok copetnya sudah kita udah dapat perlindungan, itu bisa. Itu bisa dilakukan ke depannya. Kita udah dapat perlindungan cukup 10. Tapi kalau nggak ada sama sekali cukup pakai 1. Ngapain juga pakai broker banyak-banyak? Gua beli pakai MG, jual pakai MG aja nggak ada yang tahu. Ngapain harus dipecah-pecah, harus dioper-oper? Nggak ada yang tahu. Cuma mereka yang tahu. Jadi itu artinya apa? Artinya cuman tersisa broker retail, broker-broker investor retail, dan mungkin satu broker khusus bandar yang fee-nya sangat rendah. Sisanya mati tuh. Bisa yang 60 bisa mati. Karena nggak butuh lagi dibagi. Itu juga akan membuat menjadi bandar sangat mudah. Salah satu yang membuat saya merasa kesulitan untuk menjadi bandar, karena butuh akun banyak, butuh koordinasi, butuh tim besar. Itu yang saya ceritakan di podcast kemarin. Supaya nggak gampang. Nggak lucu kan? Saya jadi bandar dirampok sama alumni sendiri. Wah ini gampang nih kalau Pak Harga yang ngebandarin ngedeteksinya. Nggak lucu banget. Jadi butuh berbagai butuh berbagai strategi, butuh berbagai sekuritas. Itu sebabnya jadi bandar nggak mudah. Infrastrukturnya mahal, biayanya banyak, dan itu akan membuat bandar jadi besar. Kalau broker summary dihapus, semua bisa jadi bandar. Saya pun langsung nerima. Ada saham mau dibandarin, yuk kita nego. Karena nggak usah pakai puluhan broker, pakai 3 broker aja. Pakai 1 broker aja yang fee-nya saya lebih rendah. Digoreng pakai itu, dibanding pakai itu. Yang penting ada 10 nama. Ya saya suruh kan tetangga saya semua buat akun, atau pegawai-pegawai saya semua buat akun, yuk kita goreng pakai 10 nama, 1 broker. Lebih mudah disistemkan, lebih mudah. Cuma bandar nggak bisa pakai 1 broker. Karena kalau semua tahu, kalau setiap naik yang beli itu, ya pakai itu. Cuma kalau ditutupi jadi nggak tahu. Jadi sekuritas saya yakin akan banyak yang mati kalau bursa terpaksa mengambil keputusan itu. Bandar pun belum tentu diuntungkan dalam jangka panjang, kan akan muncul bandar baru. Saya orang pertama yang akan maju. Ya kalau gitu maaf, ya udah saya jadi bandar. Karena jadi murah banget jadi bandar kalau itu dijadikan. Seperti itu. Ade Krisna, Pak Arga, saya mau tanya tentang rencana penutupan kode broker BI. Apakah penutupan kode broker ini berlaku semua pihak termasuk bandar atau hanya retail saja? Saya nggak tahu. Kalau ini
Jika bandar tidak bisa melihat kode, terus dari mana dia tahu berapa banyak retail yang siap menampung jualannya dan berapa banyak yang mengekor transaksinya? Bukannya mereka jadi kesulitan mengatur strategi selama mengamati pergerakan bandar, saya malah merasa bandar pun memantau pergerakan retail karenanya bisa mendadak merubah strategi akumulasi distribusi di hari yang sama jika retail yang masuk banyak. Terima kasih atas jawabannya. Jawaban bagus juga. Kebutuhan bandar mendeteksi retail dengan broker summary itu jauh lebih kecil daripada kebutuhan mereka mendeteksi teman mereka sendiri. Karena sederhananya broker summary itu kan kurang lebih kumpulan nota di kasir, kumpulan transaksi di kasir itu broker summary. Bagi tukang yang punya kasir, dia nggak butuh data itu untuk tahu berapa banyak retail yang beli, berapa banyak yang jual. Tukang kerupuk nggak butuh lihat pembukuan dulu untuk tahu omsetnya naik atau omsetnya turun, karena belinya kan dari dia, yang ngatur harga dia. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan bandar untuk bisa melihat pergerakan retail dengan broker summary. Karena kan bandar mereka, retailnya ada ribuan. Kalau retail susah melihat pergerakan retail lagi, karena retail ada ribuan, ratusan ribu. Ya kita bisa tahu kita ngapain kan. Cuma yang lain ngapain kan nggak tahu. Kayak gitu. Jadi itu ininya. Jadi kalau itu sih, kalau alasannya cuma ini, menurut saya broker summary mungkin sudah dihapus. Kayak gitu. Lanjut. Waduh, udah sejam lebih. Saya kebut, Bang, di tele kayaknya sedang gencar mendukung supaya kode broker ditutup. Pakai alasan biar OLT nge-lag. Kan lucu. Kayak banjir nyalahin curah hujannya. Harusnya tambahin servernya biar nggak nge-lag. Bukan nutup kode broker. Ya, udah saya skip aja. Benar, setuju. Kalau CTS tetap mengadakan workshop bandarmologi setelah data broker summary dibatasi, menurut saya peminatnya pasti akan membludak. Saran saya harga workshopnya tolong dinaikkan, kalau bisa 2 kali sampai 3 kali lipat dari sekarang, supaya yang ikut tidak banyak sehingga tidak memancing aksi balas dendam lanjutan. Menurut saya ini akan jadi win-win solution buat CTS peserta workshop dan bandar. Poin bagus sih. Gimana ya? Ya, saya singkat aja sih, ini udah habis ini karena tentang workshop. Alumni kami nggak banyak. Kalau Anda masuk ke grup alumni workshop bandarmologi itu berapa? 1.600 orangnya. Itu sejak workshop pertama masih kita anggap alumni, masih punya hak yang sama. 1.600 dibanding 1 juta orang itu cuma berapa persen sebenarnya. Alumni kami sangat sedikit kok. Kalau dibanding keseluruhan, misalnya 1 juta investor baru di masa pandemik, alumni kami 0,01%-nya aja enggak kayak gitu. Kalau ngomong alumni. Cuma ya kalau di YouTube tadi sudah dijelaskan itu lebih make sense. Kayak gitu, itu yang ya harus, ya saya pengen banget ngajarin, cuman saya juga nggak mau merugikan Anda yang selama ini dan para alumni yang bahkan udah invest bayar mahal kayak gitu. Cuman win-win solution ya mungkin untuk alumni dan ini. Cuma ya untuk naikin harga, jujur 2 tahun ini, 2020 dan 2021, itu 2 tahun pertama di mana harga workshop kami nggak dinaikkan, saya. Biasanya setiap tahun naik. Alasannya ya naik aja, semua juga naik gitu kan. Cuman 2020 ini harusnya, 2020 kemana harusnya naik. Cuma 2020 kemarin di awal tahun saya sibuk, ya belum sempat lah ngomongin itu. Di bulan Februari saya ini, di bulan Februari saya ke luar negeri, pulang-pulang awal Maret udah pandemik. Saya ngerasa kurang ajar banget nih gitu kan, meskipun peminatnya agak meningkat, kurang ajar banget. Orang lagi susah saya naikin harga. Kami naikin harga peserta workshop. Tahun ini pun sama. Tahun ini pun ya harusnya naik kayak gitu. Terlepas dari ada pandemik atau enggak, ada pembalasan bandar atau enggak, biasanya kami naikkan. Cuman tahun ini pun saya ditanya naik enggak. Aduh nggak enak hati kayak, karena jujur saya paling kan ketika ngisi workshop itu ada yang nanya pekerjaan kan, ada yang bilang, oh saya pengangguran lagi nyari kerja. Jujur saya kalau kebetulan baca itu, aduh gila nggak enak banget nih.
Kadang-kadang ada yang dihubungi dikasih diskon sampai lain-lain. Oh, jangan dimanfaatkan ya, tolong. Jangan ini kan saya cuma curhat aja gitu. Cuma saya nggak enak. Apalagi kalau saya naikkan dan banyak orang yang kepepet, nekat-nekat. Bahkan kalau yang kepepet saya larang. Kalau bisa nggak usah lah. Kalau Anda punya cara lain nggak usah ikut workshop mahal gini. Apalagi yang lebih mahal kan. Kayak gitu. Cuma ada yang mau pun saya nggak enak naikinnya. Cuma ya saya pertimbangkan lah. Cuma so far untuk yang ada nggak akan kita naikin. Lanjut. Boleh minta sarannya menurut CTS apa yang harus dilakukan investor retail untuk menekan BI membatalkan kebijakan pro bandar ini kalau petisi dianggap tidak efektif. Kalau kami ya dari pembahasan perkataan kami dan lain-lain yang mungkin membuka ini mungkin kembali lagi ya, saya nggak tahu sudut pandang keseluruhan. Jangan lupa kita di sini hanya ya misalnya kan kalau di sini kalau pabrik kita itu cuma buruh, sementara kita nggak lihat dari sisi pengusahanya. Kalau ngomong buruh kan enak aja ngomong kita dizolimi, tapi pengusaha kalau regulator nggak bisa cuma fokus ke buruh tapi pengusahanya. Karena kalau kebijakannya nggak seimbang bisa runtuh, bisa bubar misalnya. Kayak gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya juga harus fair, karena saya cuma tahu suatu sudut pandang. Kayak gitu. Cuman kalau Anda mau berusaha, tentunya saya juga prihatin dengan daily trader, scalper, dan lain-lain. Kalau Anda mau melakukan ini, apa yang saran saya lakukan, saya nggak, ya seperti saya bilang, saya nggak setuju, saya nggak menganggap petisi akan berguna. Cuman mungkin yang menurut saya bisa bermanfaat itu ya pengurangan transaksi. Misalnya pengurangan transaksi atau kedepannya Anda malas trading, jadi lebih hati-hati, jadi lebih nggak aktif trading karena nggak bisa ngelihat bandarnya sepanjang hari dan lain-lain. Kalau transaksi berkurang, menurut saya BEI atau siapapun akan melihat, wah kembali lagi nih, ini ada masalah baru nih, transaksi jadi kurang. Kayak gitu, akan cari keseimbangan baru. Menurut saya seperti itu. Kalau sebagian besar ini atau kalau lebih keren lagi kan, kalau seluruh investor retail berhenti bertransaksi di satu hari kayak gitu. Cuman kan kalau untuk mogok transaksi, mogok trading satu hari nggak pasang bid, nggak pasang offer. Kalau 60% aja investor retail melakukan itu, saya yakin BI langsung bergerak. Daripada 60% tanda tangan, 60% berhenti aja. Saya yakin akan ada kebijakan yang menekan, karena kembali lagi itu lagi ngomong pendapatan negara, pendapatan BEI, seperti itu. Cuma ya kan, yang ngomong kayak gini, bahkan edukator pun lebih pro ditutupi aja, nggak apa-apa. Bandar akan lebih baik kok kalau kita nggak ngelihat bandarnya gimana. Ya udah kan, edukator aja nggak sepakat, gimana kita bisa menggerakkan massa. Jadi kami sih nggak ngapa-ngapain, kami fokus di riset aja seperti biasa. Ini yang terakhir kayaknya. Ya, ini yang sudah yang terakhir. Maaf agak lama karena banyak banget pertanyaan. Ini sengaja saya taruh yang terakhir. Saya sudah ikut pembahasan Pak Arga sejak tahun 2015. Sejak Pak Arga masih aktif nulis di website CTS. Menurut saya setelah Pak Arga aktif di YouTube akhirnya membuka mata begitu banyak investor retail tentang realita di pasar modal. Kalau realita pasar modal, kalau harga saham itu sebenarnya diatur oleh bandar. Bandar tentunya tidak terima kalau banyak yang tahu realita tersebut dan akhirnya membalas dengan melarang BI untuk menampilkan data broker summary selama jam market. Pertanyaan saya tahu tujuan Pak Arga baik, tapi ujungnya jadi seperti ini. Apakah Pak Arga menyesal telah mengedukasi investor retail tentang realita di bursa saham yang berujung pembalasan yang dilakukan bandar seperti yang terjadi saat ini? Oke, saya bahas singkat aja. Ini pemikiran saya sih. Ini pemikiran saya. Apakah saya nyesel mengedukasi ya? Kayaknya aneh banget gitu loh. Saya senang ngajar, kenapa saya harus nyesel ngajarin sesuatu yang saya anggap benar? Yang saya anggap benar boleh dianggap salah sama bursa, ya terserah. Boleh dianggap salah sama edukator lain, ya terserah. Tapi kan saya cuma ngajar. Dan saya pun, Anda silahkan belajar ke semua. Saya nggak pernah melarang Anda. Kayak gitu. Cuman, mungkin kalau menyesal ya, mungkin lebih tepatnya kayak gini. Kalau pada podcast Bicara Bandar episode 1 season 1 bulan Mei lalu atau bulan Maret atau April lalu, saya lupa, itu
itu saya ketika saya mau upload di YouTube, sedetik sebelum upload di YouTube, saya dikasih tahu sama Tuhan lah, anggap dikasih tahu sama Tuhan. Tuhan bilang, kalau lu ini upload di YouTube, bulan ini, anggaplah bulan April ini, kalau upload ini di YouTube, dan nanti dengan mengupload ini, bulan Juli nanti data broker summary cuman bisa dideteksi akhir hari. Kalau Tuhan ngasih tahu saya seperti itu, saya akan stop, nggak akan saya upload. Walaupun tujuan saya pada saat itu pure, saya nggak pengen jualan, nggak pengen jadi YouTuber, nggak pengen. Saya ngerasa ini kondisi krisis, saya pengen membantu, dan waktu itu saya sibuk, saya biasa nulis, cuman nulis itu butuh waktu lama untuk nulis editing, jadi saya buat video. Tujuan saya cuma itu. Anda masih bisa nonton podcast pertama saya, masih ada di YouTube. Jadi tujuan saya hanya membantu, sampai detik ini pun tujuan saya hanya membantu. Cuman kejadian ini membuat saya harus lebih bijak, membantunya gimana ke depan. Gimana membantu yang jangan sampai pisau bermata dua, lama-lama dirugikan. Jadi event tujuan saya pure, kalau saya dikasih tahu bakal kayak gitu, saya nggak akan jadi. Saya nggak jadi, nggak ada nih video ini, nggak ada. Dan mungkin broker summary pun masih ada. Cuman ya waktu itu saya nggak tahu, sampai upload minggu lalu pun saya nggak tahu itu konsekuensinya. Kalau saya tahu pasti saya batalkan, pasti saya stop. Cuma saya nggak tahu. Jadi apakah saya menyesal? Jadi pertanyaannya sekarang, apakah saya menyesal mencoba membantu orang lain? Ya nggak bisa nyesal dong, karena saya sampai minggu lalu aja happy kayak gitu. Sampai minggu lalu aja happy, membantu, menjawab sebisa saya, dan ya puji Tuhan dari viewers, dari subscriber, dari yang nge-DM, itu semua meningkat dan banyak yang berterima kasih. Banyak yang berterima kasih karena itu, ya itu aja yang saya ini. Ya puji Tuhan, ya syukurnya Tuhan gak ngasih tahu saya di awal. Kalau ngasih tahu di awal nggak ada nih podcast Bicara Bandar ini, nggak ada sama sekali. Karena ya saya mendingan nggak ngajarin daripada itu terjadi. Cuma itu udah terjadi, ya sekarang goal kita adalah ya ini bursa saham yang punya kebijakan penuh membuat regulasi BEI yang mengatur harga saham bandar, baik bandar lokal dan asing. Ya tugas kita beradaptasi. Tugas kami beradaptasi, mengadjust dengan keputusan yang ada. Kesel enggak? Ya ada sedikit kesal, cuman sekarang udah enggak, udah ketawa-ketawa. Dan saya juga encourage teman-teman, yuk semangat belajar, lebih baik lagi. Kalau Anda merasa ini terlalu bahaya, Anda bisa pindah ke instrumen lain. Cuman hati-hati, instrumen lain pun bisa sama berbahayanya. Bahkan bisa lebih berbahaya. Seperti itu aja untuk podcast Bicara Bandar episode 7. Saya rasa seumur hidup saya nggak akan lupa buat podcast kali ini. Isinya semoga ini menjawab pertanyaan rekan-rekan. Oh ya, satu request lagi, kalau Anda mau tanya, mau ini, kalau boleh saya request supaya saya akan ada podcast Q&A episode 7 dan lain-lain, masih akan ada. Kalau boleh, untuk 1-2 minggu ke depan ini, ketika masih panas urusan bandar-bandaran ini, mendingan kalau bisa tanya hal-hal yang di luar bandarmologi. Tanya banyak hal, ada psikologi trading, ada money management, ada technical kenapa seperti ini, ada berapa saham yang harus dimiliki, ada banyak hal, pengalaman dan lain-lain. Silahkan fokus dulu tanya itu supaya cooling down dulu pembahasannya. Knowledge tentang bandarmologinya di stop dulu lah beberapa waktu ini. Tujuannya supaya kalau bisa keputusan itu dibatalkan dan lain-lain, supaya nggak jadi pisau bermata dua. Itu request saya aja sih. Cuma kalau Anda merasa punya pertanyaan dan banyak di like, akan tetap saya jawab di Q&A selanjutnya. Oke, thank you buat teman-teman yang mensupport, yang mendukung dan lain-lain. Sehat selalu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you.